wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Alfianisa Ahmad. Bagaimana sih cara untuk melatih public speaking ke diri sendiri agar lebih baik? Namun masih pada teks. Saya sudah bagus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Alfianisa Ahmad, mahasiswa semester 1 Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya bersama narasumber kita bernama Vito Dinosa, yang mana beliau seorang penerima penghargaan terbanyak public speaking dan juga sebagai dulunya pengajar di pondok pesantren. Baik, di sini saya ingin silahkan Vito Dinosa untuk memperkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Friska ya, udah undang jauh-jauh nih untuk ngobrol-ngobrol santai. Ya, nama lengkap itu untuk kalangan Riau mungkin terdengar asing ya. Nama saya itu Elvareta Vito Dinosa, nggak usah tanya artinya apa, tapi ya boleh panggil Vito, boleh panggil El, nggak masalah. Iya. Saya asli dari Pulau Bengkalis, kelahiran 2003. Pulau Bengkalis itu masih Provinsi Riau, tapi sudah berbeda pulau dengan Pulau Sumatera. Kami bersebelahan dengan Malaysia. Ya, saya tamatan dari Pondok Modern Nurul Hidayah, salah satu pondok cabang dari pondok alumni dari Gontor. Saya 4 tahun di pondok, dan setelah tamat dari pesantren saya dapat pengabdian itu di pesantren modern, di Pondok Modern Al Kausar yang ada di Hang Tuah, Pekanbaru. Jadi ya sudah 1 tahun lebih lah di Pekanbaru, sambil ya mengasah skill, mencari pengalaman baru, nambah relasi. Oke. Izin bertanya kepada Anda, bagaimana sih pendapat Anda tentang public speaking yang ada di kalangan mahasiswa sekarang ini, terutama untuk anak semester 1 gitu? Secara umum, karena kita di Riau ya, jadi saya kan luang lingkupnya Riau aja nih. Secara umum kalau di Riau tuh sebenarnya udah bagus. Namun ada beberapa hal yang mesti kita tingkatkan, karena ya sebagus apapun pasti tetap perlu peningkatan dong. Kenapa saya katakan mahasiswa Riau ini punya potensial? Pertama, kita ini hybrid, di mana mahasiswanya nggak berasal dari Riau aja, ada yang dari Sumbar, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan berbagai lah dari Kepulauan Riau. Ya. Itu yang pertama. Kedua, ya karena kan jiwa mahasiswa semester 1, ya terutama mahasiswa semester 1 sih, itu menggebu-gebu. Maksud saya di mana ya yang awal semulanya masih pasif saat belajar di sekolah sebelumnya, sekolah menengah SLTS sederajat, sekarang di menjak kuliah itu sudah dihadapi dengan berbagai presentasi. Jadi jika sekedar cuman maju sebagai sebuah syarat formalitas, kalau bahasa pesantren itu bariatul zimmah, itu hanya selepas tanggung jawab saja, ya sayang banget tanpa ada mengasah kemampuan. Seharusnya diniatkan, saya maju ini waktu saya latihan sekaligus mempraktekkan apa yang saya latih. Oke. Jadi memang harus untuk melatih ke diri sendiri gitu ya? Ya, benar, tepat. Jangan cuman, yang penting maju, tampil, sudah. Selesai. Oh iya, oke. Biasanya kan mahasiswa seperti kayak gitu kan memang terbiasa untuk presentasi maju, udah selesai gitu. Itu menurut pandangan seorang Vito Dinosa itu seperti apa gitu? Menurut pandangan saya itu hal yang wajar, karena nggak semua orang itu ya basically dia nggak punya minat di situ. Itu yang pertama. Mungkin minatnya di hal yang lain, mungkin dalam dia lebih minat ke karya tulis ilmiah, artikel dan sebagainya, atau dia lebih minat di praktek lapangannya atau PKL-nya, itu nggak jadi soalan. Cuman karena ini sifatnya soft skill,
public speaking itu kan soft skill nih. Iya. Dan soft skill itu bisa dilatih dan diasah oleh segala kalangan, semua orang dari berbagai umur, yang nggak ada salahnya. Oke oke. Kalau misalnya saya mengajukan pertanyaan lagi, izin. Bagaimana sih cara untuk memotivasi diri sendiri seperti Vito Dinosa ini mencapai penghargaan yang sebanyak itu gitu? Apa motivasinya untuk kedepannya bisa mencapai itu gitu? Motivasi saya di awal yang perlu, ini teman-teman pahami ya, public speaking itu karena dia soft skill, berarti dia adalah sebuah jembatan untuk kita meraih. Misal nih, teman-teman nih dari prodi manajemen kan? Iya. Nah, di prodi manajemen sendiri ya because kita kan belajar tentang manage, terutama pendidikan. Memanage waktu gitu memanage ya. pendidikan. Public speaking itu penting karena apa? Itu dasar untuk ya ilmu sugesti, ilmu lobby dalam hal-hal bisnis, itu ilmu lobby. Dalam pendidikan ya, jika besok kita jadi seorang guru, ya gimana siswa itu nggak jenuh, nggak bosan, nggak mudah ngantuk ketika kita mendengarkan. Ya itu tadi dengan pelatihan public speaking, mengasah. Bagaimana sih cara untuk memelatih public speaking ke diri sendiri agar lebih baik, lebih bagus, dan bahasanya lebih enak didengar para pembaca, para pendengar gitu, agar lebih paham gitu, lebih tertarik melihat kita gitu saat presentasi ataupun saat maju ke depannya gitu? Yang pertama pasti jam terbang itu penting, karena ya nggak ada orang yang pilot berpengalaman pun nggak terlahir dengan begitu saja. Dia butuh berkali-kali latihan, dia butuh berkali-kali tampil, dia butuh berkali-kali grogi, dia butuh berkali-kali filler, mengatakan pasti sering kan teman-teman. Ya mungkin di tahun pertama dia sebanyak 100 kali, tapi di tahun kedua karena dia sudah tahu ini kekurangan dan terus diasah, fillernya berkurang menjadi 50 kali mungkin, dan itu udah sebuah hal yang lebih baik. Yang kedua pasti ya ikut kelas online sih, karena ya di Pekanbaru ini udah banyak sekali mitra-mitra untuk ya perbukuan gitu ya, atau di Pekanbaru udah banyak mitra-mitra yang mengajar, yang membuka open class untuk public speaking. Nggak perlu saya sebutkan, mungkin teman-teman bisa nyari di Instagram sih, di web di sosial media, dan itu biasanya minggu offline, ada juga yang online. Nah, di level di atasnya lagi itu ada yang sertifikasi profesi. Kenapa itu saya katakan penting? Ya gimana ya, ilmu itu menunjang pengetahuan, sedangkan sertifikasi itu menunjang karir. Jadi kita harus balance antara you berilmu dan you punya sertifikat, dan ilmu itu bisa kamu olah sesuai dengan sertifikasi profesi kamu. Oke. Berarti memang kita harus melatih ke diri sendiri, kayak misalnya entah bercermin ataupun dengan mengeluarkan jiwa-jiwa kita untuk bisa presentasi ke depan gitu tanpa melihat teks ataupun lebih pemahaman diri sendiri gitu. Pasti, karena presentasi yang baik itu dihasilkan dari pertama pemahaman apa yang kita sebutkan tadi, yang kita baca, kita pahami, kita olah lagi. Nah, dalam pengolahan ini ada dua. Kalau teman-teman masih mau stuck aja di bahasa yang begitu-begitu saja, silahkan. Tapi karena seharusnya teman-teman itu sudah sadar, sudah masuk ranah akademik, sudah menjenjaki dunia sarjana, ya mulailah disisipkan bahasa-bahasa ilmiah itu tadi. Nah, jadi selain peningkatan soft skill di cara bicara, ya kita juga dapat beberapa kosakata baru. Berarti pesan Anda nih sebagai presentasi yang melihat teks itu bagaimana? Pesan saya sebagai presentasi para teman-teman yang sering presentasi namun masih melihat teks, itu sudah bagus. Namun, kenapa saya katakan bagus? Pertama, teman-teman sudah berani presentasi walaupun melihat teks, namun saya harap masih bisa dan sangat bisa ditingkatkan. Ya, pesan saya bagi teman-teman yang presentasi namun masih melihat teks, saya sudah bagus, saya tanggap itu sudah sebagai sebuah kemajuan, karena pertama nggak semua orang itu berani tampil di depan, apalagi tampil apa adanya. Namun alangkah baiknya tampil secara maksimal. Bisa kita dapatkan pertama dengan tadi persiapan yang matang, baik itu dari membaca dan memahami materi, olah kata,
olah ya gestur tubuh dan mimik wajah itu juga mempengaruhi penampilan. Intinya briefing dan persiapan sih, prepare sebelum tampil. Totalitas itu penting. Oke, berarti kesimpulan di antara di sini tuh kita harus bisa menjiwai diri kita sendiri untuk bagaimana mempresentasikan sebuah makalah ataupun sebuah karya ilmiah secara lebih baik lagi tuh dengan cara kita membaca ataupun mengikuti kelas mandiri gitu ya. Seperti online ataupun membaca buku yang lainnya. Baik, kepada Vito Dinosa saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Atas maaf mengganggu waktunya kalau enggak. Malah nyaman kita bisa iya bisa ngobrol, berbagi sharing-sharing. ilmu gitu. Oke, sekian dulu dari saya Friska Alfinisa Ahmad pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.